Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rusya Ahmad Junaidi. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu pertanyaan yang ada di konten saya terkait dengan training omnichannel kontak CRM. Tentu di sini ada beberapa komentar yang mengharapkan tolong dok, kurang lebih seperti ini komentarnya, Kak Usul, untuk tolong dikasih kesimpulan dari video itu tentang aplikasinya, soalnya lumayan susah. Nah, seperti apa aplikasinya dari kontak CRM ini dan bagaimana pengalaman saya mengoperasikan aplikasi kontak CRM dan bagaimana manfaatnya untuk bisnis teman-teman. Jadi tentang pengalaman saya selama kurang lebih 1 tahun untuk mengoperasikan kontak CRM, tentunya awal kali saya mengenal kontak CRM ini dari rekomendasi salah satu teman saya di waktu saat bekerja. Untuk saat itu adalah saya sebagai seorang staf marketing dan juga komunikasi di salah satu sekolah. Tentu pada saat itu, ini adalah ada program untuk usulan dana marketing communication. Nah, salah satu usulannya yang direkomendasikan oleh teman saya itu adalah untuk subscribe atau langganan aplikasi kontak CRM. Nah, pada saat itu saya menghubungi salah satu tim marketing dari kontak CRM, kemudian setelah saya berdiskusi dengan manajemen sekolah, akhirnya disepakati bahwa menggunakan aplikasi kontak CRM. Nah, ketika sebelum mulai langganan, kontak dari pihak kontak sendiri, kontak Betari, menyediakan training yang teman-teman sudah bisa lihat di sini, yang di awal sudah saya bahas terkait dengan tentu mengapa video ini dibuat. Tentu yang saya alami sendiri ya, ini berdasarkan review pengalaman saya terkait dengan aplikasi kontak CRM. Sebenarnya untuk dari segi fitur dengan kompetitor yang lain cukup worth it dari segi fitur, karena mengapa dibandingkan teman-teman dengan berlangganan WhatsApp Blast yang tentu seringkali mengalami kendala-kendala seperti nomornya di ban, kemudian masuknya lama, dan beberapa kendala lain yang sering dialami oleh praktisi digital marketing atau owner pemilik usaha ketika melakukan proses blasting marketing. Tentu kontak CRM ini cukup membantu pada proses blasting di WhatsApp. Namun memang untuk segi kekurangannya adalah, jadi ketika berlangganan kontak CRM ini ada beberapa pembiayaan langganan softwarenya sendiri, kedua kita semacam isi pulsa dalam tanda kutip ya. Jadi di sana ada isi saldo untuk melakukan blasting WhatsApp, itu seperti itu. Jadi kegunaannya adalah isi saldo atau token untuk sebagai pulsa, dalam tanda kutip sebagai pulsa untuk blasting WhatsApp. Yang terakhir adalah dikenakan PPN. Waktu saya langganan belum berlaku PPN 11%, tapi di semester kedua, karena saya berlangganan waktu itu per 6 bulan, itu baru dikenakan biaya. Saat itu dikenakan PPN sebesar 11%. Nah, untuk biayanya berapa? Dari pengalaman saya sendiri, untuk biayanya nanti teman-teman bisa lihat di invoice, tapi sekitar 5 juta lebih. Berikut saya tampilkan invoice-nya. Kedua, lanjutnya untuk saya sendiri biasanya perpanjangan subscribe per 6 bulan atau per semester itu saya biasanya mengisi saldonya sebesar 1 juta rupiah, seperti itu. Oke, dengan fitur pengoperasian dan berbagai hal lain sebenarnya sudah saya jelaskan di konten saya terkait dengan training omnichannel kontak CRM. Namun itu tadi ya, terkait dengan beberapa hal yang menjadi kekurangan dan kelebihan. Memang kelebihannya saya rasa bahwa untuk aplikasi ini sudah cukup bagus untuk digunakan sekelas enterprise atau sekelas company, menjadikan WhatsApp perusahaan teman-teman atau institusi teman-teman menjadi lebih profesional. Apalagi yang saya rasakan untuk penggunaan aplikasi kontak CRM ini, tentu memang ya kalau beberapa pandangan hingga akhirnya di manajemen yang baru tidak melanjutkan lagi
tidak melanjutkan lagi langganan kotak CRM ini, karena satu memang kalau karena mungkin ini ya, apa itu, untuk trafficnya untuk saya sendiri waktu itu ketika di review memang masih di traffic medium. Jadi pada saat dirasa digunakan untuk dengan traffic yang low ataupun medium, traffic low atau medium itu ya sekitar mungkin kurang lebih di bawah 100 100 pesan per hari lah yang masuk seperti itu di bawah 100 waktu di bawah traffic low hingga medium itu biasanya 0 sampai 100 pesan yang berinteraksi setiap hari. Sifat high atau di atas 100 pesan per hari, dalam artian 100 kontak yang berinteraksi dengan perusahaan atau institusi teman-teman per hari, saya rasa ini cukup worth it. Terutama saya lebih menyarankan aplikasi ini digunakan untuk teman-teman yang merintis atau mempunyai usaha yang aktif di berbagai media sosial dan juga e-commerce seperti toko orange ataupun toko hijau. Nah, itu sangat membantu karena apa? Dengan omnichannel ini, dengan satu aplikasi software ini mampu menjadi dashboard utama terutama untuk tim CS dan juga tim marketing bisnisnya teman-teman dalam melakukan proses funneling, marketing dan juga retensi hingga engagement, dan terakhir terkait dengan closing dalam penjualan. Mungkin itu sih. Jadi saya dalam artian gini, untuk penilaian saya sebenarnya aplikasi ini cocok untuk digunakan pada bisnis yang memiliki traffic chat atau traffic interaksi di sosial media yang cukup tinggi, sehingga nilai langganan yang sedemikian menjadi worth it untuk bisnis teman-teman seperti itu. Hingga akhirnya kurang lebih ya 1 sampai 1,5 tahun dari company saya menggunakan aplikasi ini ya, karena memang traffic chatnya tidak terlalu sering karena saya dalam artian ini mempromosikan sekolah ya yang memang pagunya jelas, kemudian jumlah trafficnya tidak terlalu signifikan, jadi memang dirasa bahwa untuk software ini menjadi overpriced bagi institusi tempat saya bekerja. Seperti itu sih. Kesimpulan saya, aplikasi ini bagus dan cocok digunakan untuk bisnis yang memiliki fast moving dan juga fast interaction antara owner, brand, ataupun bisnis dengan customer. Sekian mungkin video kali ini tentang bagaimana review saya terkait dengan omnichannel kontak CRM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.